Backlog jamur ini akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan jamur tiram dalam pelaksanaan budidaya jamur. Backlog jamur ini biasanya terdiri dari serbuk gergaji, kapur, bekatul yang dibungkus dengan plastik bening tahan panas. Ratusan backlog yang sudah tersusun kemudian dimasukkan ke dalam ruangan sterilisasi backlog jamur. Sterilisasi backlog jamur ini bertujuan untuk mencegah tumbuhnya kuman dan bakteri, serta jamur liar dan hewan yang berada di dalam backlog yang mungkin terbawa bersamaan bahan baku yang dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Cara sterilisasi menggunakan steamer. Sterilisasi backlog jamur tiram dapat dilakukan dengan menggunakan uap air panas bertekanan tinggi dengan temperatur uap air sekitar 100 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya adalah menginokulasi benih jamur tiram atau penanaman indukan. Dalam proses ini, petani harus berhati-hati karena jika melakukan kesalahan dalam menginokulasi, jamur tiram akan mudah terkontaminasi. Nah, tadi kita sudah dari ruang sterilisasi nih Bang, backlognya sudah disterilisasi. Kemudian ini masuk ke ruang inkubasi. Nah, dalam proses yang ada di ruang inkubasi ini ngapain aja Bang? Backlognya diapain? Backlognya kita pembibitan, kita masukkan indukan. Gini caranya. Ini kan indukannya kita bersihkan seperti ini. Kita semprot. Jadi harus benar steril. Kita hidupin bunsennya. Jadi kita nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh. Jadi gini. Jadi ini yang sudah disterilkan tadi, kita masukkan indukan. Seperti ini masukannya. Gini caranya. Ini sekitar 15 buah indukan masuk kemari. Seperti ini. Ini indukan ini diambil dari mananya nih Bang? Kultur jaringan namanya. Iya, kultur jaringan. Kalau di jamur kultur jaringan namanya. Soalnya jamur nggak ada anak, nggak ada biji. Ekor-ekor jamur. Iya, di batang jamur dibuat kultur jaringan namanya. Jadi setelah gini, ini kita iniin, kita tutup seperti ini. Kenapa ditutup pakai kertas Bang? Ini intinya filternya, biar nggak kontaminasi udara masuk ke dalam gitu. Jadi kasih gini, sudah ini. Baru kita inkubasi. Ini sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan untuk inkubasinya. Iya, baru sudah itu, baru kita masuk ke ruang budidaya tadi. Ya, rumah jamurnya. Rumah jamur tadi. Putri boleh coba nggak Bang? Boleh silakan Putri. Tapi hati-hati Putri ya. Dibuka seperti ini. Kembangin dulu. Kembangin. Kembangin gini ya? Iya, diajarin gini. Kita kembangin seperti ini. Jadi ini hati-hati ya, ini soalnya api. Saya bantu ya? Iya boleh, bantu. Ini sekitar 15 buah butir, 15 butir. Kenapa harus 15 Bang? Dia standarnya 15, kalau kebanyakan nanti penuh dia. Ini kita masukin seperti ini. Ya, disangrai dikit di api biar lebih steril ya. Kita tutup. Kita ikat pakai karet. Seperti ini. Selesai. Berarti ini apinya dari mana nih Bang? Api dari ini bahan minyak. spiritus. Spiritus. Iya, itu tadi. Pernah ada tragedi nggak Bang? Pernah ada tragedi, ini kesenggol, tumpah, kebakar. Jadi makanya enggak. Jadi makanya kalau yang di ruang ini harus hati-hati. Gitu. Jadi setelah ini kita tutup kembali. Tetap dijaga kestabilannya, lalu kita matiin. Selesai. Baik, habis ini kita langsung ke mana nih Bang? Sudah itu kita ke ruang budidaya. Ke ruang budidaya, berarti yang sudah diinkubasi selama 1,5 bulan, baru siap kita pindahkan ke ruang budidaya jamur. Ya. Kita boleh coba ke sana Bang? Boleh, mari. Setelah dilakukan inokulasi,
Jamur tiram akan diinkubasi selama kurang lebih 4 hingga 5 minggu. Nah, kini saatnya saya dan Bang Hari melihat jamur tiram yang mulai tumbuh di kumbung jamur atau ruang budidaya. Kumbung ini merupakan tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa, ini merupakan kumbung atau rumah jamur. Disinilah tempat atau dilakukannya proses perawatan jamur dan juga tumbuhnya jamur. Nah, ini Bang Hari, setelah dipindahkan dari masa inkubasi kemudian diletakkan di kumbung atau rumah jamur ini, berapa lama nih Bang baru tumbuh tunas jamurnya? Jadi setelah di tempat inkubasi, kita pindahkan ke tempat budidaya atau rumah jamur. Kita nunggu sekitar 2 minggu, insya Allah tumbuh jamur. Jadi setelah tumbuh seperti ini, berapa lama nih Bang baru bisa dipanen? Ini dari awal gini sampai siap panen seperti ini kurang lebih 4 hari. 4 hari? 4 hari dia. Cepat ya Bang? Iya, cepat 4 hari. Terus? Jadi selama 4 hari itu mau nggak mau harus dipanen. Harus dipanen. Nih, Kalau nanti tidak? nanti kalau hari kelima nggak dipanen dia layu. Layu. Menguning Menguning juga, iya, pengaruh menguning. Ya. Oh gitu. Jadi setelah dipanen, proses panennya ini dipotong pakai gunting atau memang dicopot aja Bang? Dicopot. Dicopot. Boleh kita praktikkan. Boleh. Jadi manennya seperti ini. Oh gitu. Jadi akarnya ini kita buang. Kita buang, nanti dipotong. Dia harus ikut karena kalau ini ketinggal di dalam mengganggu pertumbuhan yang lain. Yang lainnya. Iya. Untuk perawatannya sendiri seperti apa nih Bang? Supaya terhindar dari hama mungkin. Nah, itu kalau terhindar dari hama memang itu tadi waktunya panen harus panen. Soalnya ini 100% organik tanpa pestisida. Jadi kita memang kalau ada hama memang bisanya itu antisipasi. Iya, jadi sebelum datang hama ya udah kita panen gitu. Kita panen. Iya, nggak boleh telat. Nah, setelah dipanen itu berapa lama Bang tumbuh tunas barunya lagi? Jadi setelah dipanen, insya Allah tumbuh tunas baru itu kurang lebih 20 hari. 20 hari tumbuh tunas baru. Jadi log ini masanya sekitar 6 bulan. 6 bulan tumbuhnya jamur sekitar 20 hari sekali. Tumbuh lagi Ya. tunas barunya. Ya. Dan untuk backlog sendiri ini berapa lama nih Bang bisa dipakai? Bertahannya berapa lama Bang? Backlog ini kurang lebih masa produksinya sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan nanti habis habis bisa kita buat kompos. jadi kompos. Jadi Berarti kompos nggak kembali. dibuang begitu Enggak, aja enggak. Iya, kita manfaatkan kembali. Seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bang, pemasarannya kemana aja nih Bang? Kalau jamur yang segar, pemasarannya kita bawa ke pasar dengan cara kita packing. Ada 2 on atau setengah kilo atau 1 kilo, tergantung pasar mintanya gimana. Untuk harganya berapa? Untuk harganya per 1 on setengah itu 5.000. 5.000. Iya, kalau per kilonya, kalau untuk langsung ke konsumen itu 24.000 per kilo. Iya. Wah, luar biasa sekali. Ini memang budidaya jamur ini sangat menarik dan Putri jadi tahu nih dari informasinya Bang Hari, Putri tahu gimana cara budidaya jamur dengan baik. Terima kasih Bang Hari atas informasinya. Putri ini mau lanjut nengok-nengok yang lain nih Bang. Jadi silakan Putri. Kita lihat di sini, wah luar biasa. Masa panen merupakan masa yang membahagiakan bagi para petani. Selama 2 minggu di kumbung jamur, jamur tiram akan tumbuh berkembang. Jamur yang sudah bisa dipanen adalah jamur yang sudah mekar dan besar dengan ujung nampak seperti mahkota bunga berwarna putih. Petani bisa memanen jamur tiram sebanyak 4 hingga 5 kali panen. Oh, biasanya sih kan karena orang Panjang itu kan suhunya kan lembab. Jadi kan bisnis utama biasa orang Panjang itu kan tani. Jadi saya kepikiran kalau bisnis jamur gimana gitu kan, buka saung jamur gitu kan. Terus adalah tetangga misalnya Bang Ari, dia kan usaha bibit jamur. Jadi saya belilah backlognya di sana, pesan kan. Pertama-tama coba 1000 backlog duluan kan. Terus dalam 1000 backlog tuh
Dalam tiap hari biasanya tuh ada 2 kiloan atau paling banyak 5 kilo atau 5 kilo atau 10 kilo gitu. Dalam sehari, para petani jamur tiram ini bisa menghasilkan beberapa kilogram jamur tiram. Untuk 1000 backlog, biasanya petani bisa memanen 2 hingga 3 kilogram jamur per harinya. Bang. Hasil produksi jamur tiram ini pun bisa langsung dijual ke pasar. Tidak heran saat ini sudah mulai bermunculan sejumlah petani jamur tiram di kota Padang Panjang. Nah pemirsa, itulah informasi mengenai budidaya jamur tiram yang terletak di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Ini juga menjadi edukasi dan inspirasi bagi kita yang ingin membudidaya jamur tiram yang memiliki nilai sangat ekonomis. Sebagian jamur tiram yang sudah panen kemudian siap untuk diolah. Ada beragam kuliner yang menjadikan jamur tiram sebagai bahan utama maupun tambahan olahan makanan. Olahan makanan jamur tiram crispy menjadi salah satu panganan yang paling sering dibuat oleh masyarakat. Jamur tiram crispy ini sangat disukai masyarakat di Kota Padang Panjang. Proses pengolahan jamur crispy cukup mudah. Jamur yang sudah panen disuir kemudian dicuci hingga bersih. Jamur kemudian dibalur dengan tepung terigu yang sudah dicampur garam, merica, dan bubuk bawang putih. Setelah itu, jamur-jamur ini siap digoreng di atas api sedang, sehingga proses pematangan jamur merata. Untuk pemasaran jamur crispy ini sudah meluas ke sejumlah kabupaten kota, di antaranya Kota Padang, Batu Sangkar, Pekanbaru, Jakarta, Medan, dan Sulawesi Tenggara. Harga kemasan 100 gram jamur crispy dihargai Rp10.000 sampai Rp25.000. Jamur tiram ini sangat enak dinikmati bersama keluarga, terlebih dalam kondisi panas.